Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Rahmanuddin, calon guru penggerak Angkatan 4. Saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan Bapak Fasilitator Bapak Budi Darsono dan pengajar praktik Bapak Susanto. Kesimpulan dan penjelasan terkait materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa pendidik itu harus menuntun. Dengan analogi sebuah atau seorang bayi, anak kecil yang dalam dirinya potensinya punya kemampuan untuk berjalan, dan orang tua hanya menuntun karena seyogianya anak itu akan mampu berjalan. Kemudian semboyan pendidikan ing ngarso sing tulodo ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Karena proses pendidikan itu panjang, maka guru harus memberikan teladan. Kemudian guru juga harus memberikan fasilitator, memberikan semangat, dan guru juga harus memberikan dorongan supaya peserta didik mampu menemukan kekuatan kodratnya. Kekuatan kodrat itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, peserta didik harus bisa menilai diri sendiri, menemukan passionnya, menemukan potensi bakat dan minatnya, kemudian menemukan jati dirinya. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman terkait dengan analisis lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kemudian merdeka dan bermain. Merdeka artinya peserta didik mampu menjadi diri sendiri, peserta didik mampu percaya diri dan mampu belajar seumur hidup untuk mandiri. Kemudian bermain, pada kodratnya setiap anak itu kodratnya bermain. Hanya saja untuk tingkat SMA, saya artikan mereka bukan bermain, tapi mulai berkarya. Kemudian berikutnya adalah sistem Among. Sistem Among yaitu mong-mong, artinya guru harus bisa mong-mong, peduli yang sangat tinggi terhadap peserta didik supaya peserta didik mampu menemukan jalan yang baik. Kalau kiranya peserta didik melenceng, maka kita harus bisa memong-mong, harus bisa mengarahkan supaya peserta didik itu menemukan jalan kebaikan, jalan baiknya. Kemudian berikutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah integritas pikiran, hati, dan tindakan nyata. Seorang yang punya budi pekerti baik, maka dia akan menghasilkan karya baik. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya percaya murid saya mampu dan memiliki karakteristik yang berbeda, dan pembelajaran di kelas mampu meningkatkan prestasi belajar. Pada dasarnya, setiap guru menuntut anak untuk mencapai kompetensi dasar dengan rutinitas belajar mengajar yang setiap pertemuannya anak harus memenuhi indikator pencapaian kompetensi dengan rutinitas penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun.
Rutinitas seperti inilah yang membuat anak menjadi tertekan. Anak menjadi tidak memiliki merdeka belajarnya. Anak merasa terkungkung dalam ruang kelas. Oleh karena itu, saya bersyukur bisa menemukan dan mempelajari pemikiran cerdas dari tokoh bangsa, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari saya adalah yang sebelumnya belajar di kelas, saya menuntut siswa untuk bisa mencapai kompetensi dasar, mencapai indikator pencapaian kompetensi di setiap pertemuan, yang membuat anak-anak tidak merdeka belajar, penuh dengan tuntutan nilai kognitif. Sementara dalam modul ini saya diajari untuk menjadi guru yang menuntun peserta didik karena mereka memiliki potensi bakat dan minat. Sehingga yang saya lakukan adalah menuntun murid-murid saya untuk bisa menemukan potensi bakat dan minatnya. Kemudian menuntun mereka untuk menemukan passionnya. Sehingga dari karakteristik yang berbeda setiap anak itu membuat saya untuk kreatif, membuat pembelajaran, kreatif dalam model pembelajaran, kreatif dalam membuat media pembelajaran, dan inovatif dalam pembelajaran di kelas. Tuntutan lebih jauhnya adalah saya harus bisa mengakomodir karakteristik anak yang berbeda dengan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik anak yang berbeda-beda. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pada dasarnya, setiap anak memiliki perkembangan berkaitan dengan usianya. Usia 0 sampai 8 tahun wiraga, usia 8 tahun sampai 16 tahun wiraga wirama. Kemudian wirama usia 16 tahun sampai 24 tahun. Kita hanya menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Artinya anak itu ada di wilayahnya. Anak usia wiraga, maka kita harus eksplorasi pengalaman raga indera imajinasinya ketika kegiatan belajar mengajar. Anak di usia SD, kita harus mengenal dan menguasai teks dengan pengenalan riset atau proyek durasi pendek 1 minggu dapat berkelompok, menugaskan anak untuk menguasai teks. Dan usia lebih dari 4 tahun memperdalam, memperluas konteks keterampilan bertanya dan seterusnya. Dan saya adalah guru SMA, maka saya harus menuntun anak untuk bisa mandiri, menjadi pelajar mandiri, pelajar yang menemukan passionnya, orientasi pilihan hidup, dan bisa menghantar anak untuk menemukan jati dirinya, dan juga menghantarkan anak untuk menemukan proyeksi dirinya di masa depan. Di tingkat SMA inilah anak akan menemukan 3 menurut identifikasi saya. Yang pertama, anak yang berkarya, anak yang mau kuliah, dan anak yang mau bekerja. Nah, terkait dengan identifikasi peserta didik yang saya
temukan 3, murid yang suka berkarya, murid yang mau kuliah, murid yang mau bekerja. Ketika di kelas 12 SMA, maka kita akan menemukan 3 kelompok itu. Maka pembelajaran yang bisa kita lakukan adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran yang mengakomodir semua perbedaan murid, pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid. Kita bedakan menjadi 3. Diferensiasi konten artinya memberikan materi yang berbeda sesuai kebutuhan. Anak yang suka berkarya, kontennya berbeda dengan anak yang kuliah dan anak yang bekerja. Kemudian diferensiasi proses, kita bentuk kelompok belajar mandiri atau kelompok, atau memberi model pembelajaran yang berbeda, atau juga memberi media pembelajaran yang berbeda untuk diferensiasi proses. Berikutnya yang terakhir adalah diferensiasi produk. Kita memfasilitasi murid untuk berkarya yang berbeda. Kemudian untuk berpresentasi dengan penyajian yang berbeda, baik dalam bentuk video, bentuk presentasi, bentuk infografis, dan lain-lain, diserahkan kepada peserta didik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.